Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, di sini sebelum mulai pelajaran tentang sistem komputer, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan absensi dulu. Pertama ada Dewa Gede Puja Agung Widya Putra. Hadir, Pak. Baik, yang kedua Putu Rangga Gita Putra Marta. Hadir, Pak. Tiga ada Iketut Prayoga Herdinata. Hadir, Pak. Keempat ada IKD Angga Dwi Putra. Hadir, Pak. Dan terakhir ada Ibu Tu Gede Agung Prasetya. Hadir, Pak. Oke. Di sini Bapak akan langsung menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang sistem komputer, apakah ada yang tahu apa itu sistem komputer? Baik, di sini saya mungkin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan tugas komputasi. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna sebagai elemen penting. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang definisi dari sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Ketiga, tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data sebagai informasi. Nah, di sini konfigurasi komputer. Komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Peralatan yang dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Kedua ada software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Tiga ada brainware atau perangkat pikir, orang yang menggunakan komputer. Nah, di sini ada konfigurasi hardware. Hardware terdiri dari input device, proses device, output device. Nah, ini sebagai gambarannya. Konfigurasi hardware CU adalah control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada LU, arithmetic dan logic unit, bagian perangkat keras yang berhubung langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM atau random access memory, memori yang membaca dan menulis. Adapun ROM, read only memory,
Memori yang dapat membaca saja. Konfigurasi hardware, jenis-jenis RAM. Yang pertama ada SRAM atau static RAM, kedua ada DRAM atau dynamic RAM, yang ketiga ada NVRAM, keempat ada FRAM atau Verolytic RAM. Ini jenis ROM. ROM yang kata lainnya program ROM atau EPROM, erasable ROM. Yang ketiga ada EEPROM atau electrically erasable programmable ROM. Konfigurasi hardware. Kontrol unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Nah, inilah gambaran dari kontrol unit. Nah, sekianlah penjelasan dari Bapak. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang dari Bapak. Untuk kelompok pertama ada Rangga dan Agung. Kelompok kedua ada Dewa, Yoga, dan Angga. Untuk tugasnya bisa diakses lewat link yang sudah Bapak kirim di WA. Baik, silakan kerjakan, Bapak beri waktu 10 menit. Yang lainnya baiklah, di sini saya akan menjawab, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan. Baik, di sini soalnya itu diskusikan dalam kelompokmu analisis perbedaan antara sistem operasi berbasis Windows dan sistem berbasis Linux. Jelaskan secara mendetail kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Baik, di sini saya akan menjawab yaitu antarmuka pengguna yang ramah. Antarmuka pengguna Windows umumnya dianggap lebih mudah digunakan dan lebih akrab lagi bagi pengguna awal. Windows menawarkan lingkungan desktop yang visual dan intuitif. Dukungan pengguna yang luas. Karena Windows adalah sistem operasi yang populer, ada banyak sumber daya, forum, dan dukungan pengguna yang tersedia membantu mengatasi masalah atau memberikan bantuan teknis. Kekurangan Windows. Biaya. Windows adalah sistem operasi yang berbayar, yang berarti Anda harus membelinya. Versi Windows terbaru juga sering memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi dan bisa menjadi mahal untuk di-upgrade. Rentan terhadap serangan malware. Karena Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan, itu juga menjadi target bagi penjahat cyber. Windows memiliki reputasi yang lebih rentan terhadap serangan malware dibandingkan Linux. Kurangnya kontrol penuh. Windows cenderung lebih membatasi tingkat kontrol penuh dan akses ke sistem dibandingkan Linux. Ini dapat menjadi kendala bagi pengguna yang ingin mengkustomisasi sistem mereka secara mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dijawab oleh teman saya dan rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Baik, diskusikan dalam kelompokmu analisis perbedaan antar sistem operasi berbasis Windows.
dan sistem operasi berbasis Linux. Silakan meneliti kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Sistem operasi berbasis Windows dan Linux memiliki beberapa yang signifikan dalam hal arsitektur, filosofi, desain, dan cara kerja. Berikut adalah analisis perbedaan antara kedua sistem operasi tersebut serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arsitektur. Windows adalah sistem operasi berbasis monolitik. Ini berarti sistem operasi kernel dan sebagian besar layanan sistem berada dalam metode kernel yang berintegrasi. Windows memiliki antarmuka pengguna grafis yang terkenal dengan tampilan yang konsisten dan user-friendly. Linux adalah sistem operasi berbasis kernel monolitik dan terdistribusi. Kernel Linux merupakan inti yang mengatasi sebagai distribusi Linux yang ada. Linux juga mendukung banyak tipe antarmuka pengguna, termasuk antarmuka berbasis perintah yang kuat. Filosofi desain. Windows dikembangkan secara komersial oleh Microsoft dan biasanya merupakan sistem operasi berbayar. Ini menerapkan penekanan pada keuangan dan kompatibilitas dengan berbagai aplikasi dan perangkat keras. Windows menawarkan dukungan yang luas untuk perangkat keras komersial dan umumnya lebih mudah digunakan bagi pengguna untuk mengakses kode sumbernya, mengubahnya, dan mendistribusikannya secara bebas. Linux juga mendukung banyak distribusi yang dioptimalkan untuk keperluan khusus server, programmer, ataupun keamanan. Kelebihan Windows. Kompatibilitas perangkat lunak. Windows memiliki dukungan yang luas untuk perangkat keras dan perangkat lunak komersial. Banyak aplikasi dan game populer dikembangkan secara khusus untuk Windows. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Nanti jawabannya bisa dikumpul di WA Group ya. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya, silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Sistem operasi komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Berikut adalah beberapa peran serta pentingnya sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pengelolaan sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, perangkat input-output, dan penyimpanan. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dan tugas-tugas secara bersamaan tanpa konflik sumber daya. Sistem operasi juga mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua ada antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Antarmuka pengguna bisa berupa antarmuka baris perintah atau command line interface atau antarmuka grafis atau graphical user interface. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat menjalankan aplikasi, mengakses file, dan melakukan tugas-tugas komputasi dengan mudah. Yang ketiga, manajemen file. Sistem operasi mengatur penyimpanan dan merealisasikan file di dalam komputer. Ini termasuk pembuatan, penghapusan, penggantian nama, dan pengelompokan file ke dalam direktori atau folder. Pengguna
dapat dengan mudah menyimpan, mencari, dan mengakses file-file yang mereka butuhkan untuk aktivitas sehari-hari seperti menyimpan dokumen, mengunduh file, atau memutar musik dan video. Yang keempat, ada keamanan. Sistem operasi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan komputer. Ini meliputi pencegahan akses yang tidak sah, deteksi dan pencegahan serangan malware, dan perlindungan terhadap kerentanan sistem. Sistem operasi memberikan pengaturan keamanan seperti pengaturan kesandi, izin akses, dan firewall untuk melindungi data dan privasi pengguna. Selanjutnya ada pengelolaan jaringan. Banyak sistem operasi memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet, berbagi file dan printer di jaringan lokal, mengatur pengaturan jaringan, dan menjalankan aplikasi jaringan seperti email dan perambahan web. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan itu contoh konkret penggunaan sistem operasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang meliputi yang pertama menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux untuk menjalankan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan perambahan web seperti Google Chrome. Yang kedua menggunakan sistem operasi Android atau iOS pada ponsel pintar untuk melakukan panggilan telepon, mengirimi pesan, menjelajahi internet, atau menggunakan aplikasi seperti Facebook, WA, dan Instagram. Yang terakhir mengelola aplikasi file di Android di komputer untuk menggunakan fitur sistem operasi seperti Windows Explorer atau Finder di macOS. Nah, sekian dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti untuk jawabannya bisa dikumpul di grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak harap pertemuan kali ini anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari pelajaran sistem komputer ini. Baik, sekian dari Bapak. Bapak tutup untuk para mesanti. Oh, mesanti.